Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kembali pada kesempatan ini kita dipertemukan silaturahmi di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita lanjuti kajian hadis kita. Kita ambil dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatun dini salasatun, faqihun fajirun, wa imamun jairun, wa mujtahidun jahilun. Rawahu Dailami an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis selanjutnya yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, di mana hadis ini didapatkan dari seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Abbas bukan hanya sekedar sahabat, tapi dia juga adalah sepupu Nabi Muhammad. Karena ayahnya Nabi dengan ayahnya Abdullah ini adik kakak adik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi satu kakek. Jadi dia bukan hanya sekedar sahabat, tapi juga dia adalah sepupu, ya, berdua ini. Abdullah, Abbas, dua-duanya dikatakan sahabat. Karena sebagaimana yang kita maklum dan kita sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa orang itu dikategorikan sebagai seorang sahabat Nabi minimal 3 syaratnya. Yang pertama, dia hidup di zaman Nabi, dia berjumpa dengan Nabi, dan dia beriman dengan Nabi. Kalau 3 unsur ini ada di dalam seseorang, maka insya Allah orang ini disebut apa? Sahabat. Hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan beriman dengan Nabi. Kalau kurang satu di antaranya, nggak jadi dia sahabat. Ada orang hidup di zaman Nabi, dan dia berjumpa, bertemu dengan Nabi, tapi dia tidak beriman dengan Nabi, maka tidak disebut sahabat. Abu Lahab misalnya, Abu Jahal umpamanya, dia hidup di zaman Nabi, dan dia berjumpa dengan Nabi, ya, tapi dia tidak beriman. Atau sebaliknya, ada orang yang hidup di zaman Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, tapi tidak berjumpa kepada Nabi, maka itu pun tidak disebut dengan sahabat. Kita pernah dengar ada seorang anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni. Ada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidupnya di zaman Nabi dia. Dan dia beriman kepada Nabi Muhammad. Namun dia belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi dia selalu mendapatkan informasi saja dari dari kabilah-kabilah
dari Yaman, karena memang Uwais Al-Qarni ini adalah orang Yaman. Ya, Al-Qarni itu satu desa, satu kampung yang ada di Yaman. Nah, jadi banyak kabilah-kabilah yang berdagang ke Madinah, kemudian pulang, mereka cerita tentang di sana ada seorang nabi begini. Nah, itu menambah keimanan dan keyakinannya Uwais Al-Qarni dia. Namun karena dia jauh, tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Bukan tidak ada ikhtiar, ada usaha untuk ke sana. Namun permasalahannya, Uwais Al-Qarni ini punya ibu. Ya, ayahnya sudah meninggal, ada ibunya yang sudah tua renta, yang sudah tidak bisa ditinggal. Jadi tidak tega Uwais Al-Qarni kalau pergi ke sana karena makan waktu yang cukup lama. Namun akhirnya mendapat persetujuan juga izin dari ibunya untuk datang ke sana. Ini Uwais Al-Qarni dan dia sangat terkenal. Ya, bahkan dikatakan di kalangan ulama bahwa Uwais Al-Qarni itu masyhur fi ahli sama walakin masdur fi ahli dunya. Uwais Al-Qarni ini terkenal dia fi ahli sama, di penduduk langit. Penduduk langit maksudnya siapa? Para malaikat itu sangat kenal bagaimana ketaatan dan kesolehannya Uwais Al-Qarni. Jadi pembicaraan luar biasa kan Uwais Al-Qarni itu. Namun dia ini mastur fi ahli dunia, tapi di penduduk dunia dia nggak dikenal. Kenapa nggak dikenal? Karena memang dia tidak bergaul kepada masyarakat dan sekitarnya. Orang tidak mau mempergauli di dirinya karena dia ini orang dari sisi ekonomi dia orang yang di bawah kemiskinan, ya. Jadi orang banyak yang kurang ini dan dia orangnya Masya Allah begitu dekat sama Allah. Sebenarnya kelebihan dia sampai Rasulullah SAW belum pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarni, belum pernah berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, tapi ada hubungan batiniah antara Nabi dengan Uwais Al-Qarni. Ini yang mungkin perlu kita ambil hikmahnya. Rasulullah belum pernah jumpa sama Nabi Muhammad, belum pernah berjumpa dengan Uwais, belum pernah ketemu. Tapi pernah satu hari Sayyidina Umar ibn Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah pesan, cari anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni dari Yaman. Kalau engkau berjumpa dan bertemu dengan dia, jangan lupa minta doa dengan dia, karena doanya tidak ditolak oleh Allah. Maksudnya ini kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, riwayat hadis ini panjang sekali. Nah, jadi diceritakan di dalam hadis itu, jadi Uwais Al-Qarni itu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib disuruh untuk mencari anak muda yang bernama Uwais dan minta doa. Kalau Rasulullah menyuruh minta doa sama dia, berarti orang ini baik apa jelek? Iya, Masya Allah, luar biasa karena kesolehan. Apa yang menyebabkan itu? Dua hal. Yang pertama, hubungan batiniah antara Nabi, padahal belum pernah ketemu, tapi Nabi kenal namanya. Ya, Nabi kenal namanya, sampai disuruh cari Uwais Al-Qarni dari Yaman. Umar bin Khattab nanya, ya Rasulullah, apakah engkau sudah pernah berjumpa dengan dia? Adakah ciri-ciri khusus daripada Uwais itu? Kalau memang boleh, kasih tahu kami ya Rasulullah, karena kami belum pernah lihat. Apakah engkau pernah lihat dia? Apa kata Nabi? Saya belum pernah jumpa sama dia. Saya belum pernah bertemu dengan dia. Masya Allah. Belum pernah jumpa tapi kenal namanya. Kemudian kata Nabi, bahkan yang lebih hebat lagi, nanti kalau kamu ketemu sama anak muda yang bernama Uwais, kalau engkau pengen tahu dia benar Uwais atau tidak, kamu peluk dia, kamu lihat di pundaknya, di punggungnya, ada bekas tanda lingkaran putih bekas luka dia. Sekecil itu Nabi bisa mengetahui, padahal enggak pernah berjumpa, enggak pernah bertemu. Ya, berarti ada hubungan emosional yang luar biasa. Dari mana bisa begitu? Nyambung tuh seperti itu. Yang pertama adalah karena berkat sholawat kepada Nabi Muhammad.
Jadi Uwais ini orang yang nggak pernah tinggal untuk memperbanyak apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Ini sebetulnya yang mengukur ke hubungan kita kepada Rasulullah. Makanya Nabi pernah memberikan jaminan orang yang paling banyak bersalawat kepada aku, dialah orang yang paling dekat dengan aku. Inna awlad nasi bi yaumal qiyamah. Ya, sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan aku, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang paling banyak bersalawatnya kepada aku. Semakin banyak salawat yang kita baca, maka akan semakin cahaya kecintaan itu tumbuh, Pak, kepada diri kita. Ya, tapi semakin sedikit salawat, apalagi tidak pernah bersalawat, tidak akan ada cahaya kecintaan di dalam dirinya. Nggak ada, biasa-biasa aja. Hatta itu Nabi Muhammad dihina, dicaci maki, dia nggak akan tergerak hatinya. Dia akan ada. Kenapa? Karena tidak ada kecintaan di dalam hatinya. Nah, untuk menumbuhkan itu adalah dengan sebab tadi, ya, karena salawat. Yang kedua, Nabi mengetahui karena satu ibadah yang luar biasa dari Uwais Al-Qarni adalah orang yang amat sangat berbakti kepada orang tuanya. Nah, itu yang menyebabkan dia mendapatkan maqam mahmudah, satu tempat yang terpuji, sampai-sampai penduduk ahli langit semua kenal kepada dia. Ya, Masya Allah. Tapi Uwais Al-Qarni tidak disebut oleh ulama sebagai sahabat karena persyaratan sahabat itu kurang. Benar, dia hidup di zaman Nabi, betul dia beriman kepada Nabi, tapi satu kekurangannya, dia belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi untuk menjadi seorang sahabat tiga tadi itu, ya, berjumpa dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, dan beriman kepada Nabi. Abdullah ibnu Abbas ini dua-duanya sahabat, makanya tadi disebutnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya, kepada Abdullahnya dan juga kepada Sayyidina Abbas. Biasanya kita sebut, kalau disebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka kita bilangnya apa? Radhiyallahu. Disebut Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ketika Abdullah ibnu Abbas, karena dua-duanya adalah merupakan sahabat dan beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia dikatakan radhiyallahu anhuma. Ya. Nah, satu di antara hadis yang didapatkan oleh Abdullah ibnu Abbas adalah ini, ya, yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Apa katanya? Abdullah ibnu Abbas ini termasuk salah seorang sahabat yang banyak menerima hadis dari Nabi Muhammad, ya, yang banyak menerima hadis dari Muhammad. Banyak di sini di atas 1000 hadis itu mendapatkan, ya, daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau secara umur jauh dengan Nabi, walaupun dia sahabat, walaupun dia sepupu. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, Abdullah ibnu Abbas umurnya kurang lebih 18 tahun. Berarti jauh jenjangnya itu antara Nabi dengan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Dan Abdullah ibnu Abbas, beliau meninggal dunia tidak dimakamkan di Mekah, tidak dimakamkan di Madinah. Tersendiri dia dimakamkan di salah satu kota yang cukup jauh dari kota Mekah, yaitu kota Taif, ya, tempat peristiwa hijrah pertama Nabi, ya. Sebelum ke Madinah, Nabi hijrah ke kota Taif terlebih dahulu di sana, ya. Nah, itu Abdullah ibnu Abbas dimakamkan di sana. Nah, hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam At-Tailami, didapatkan ini hadis dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Afatuddin, hilangnya agama, luputnya agama, rusak dan binasanya agama, salanan satun. Ada 3 hal yang menyebabkannya. Nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama bisa hilang, bisa rusak, bisa binasa. Bukan agamanya, tapi apanya? Nilai-nilai dan ajaran-ajarannya. Islam akan hilang, ya, Masya Allah. Kalau agamanya enggak, sebab ada jaminan Nabi Muhammad mengatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggian Islam.
Islamnya tidak akan pernah hilang. Tapi ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam, nilai-nilai yang ada dan terkandung di dalam Islam, itu lambat laun itu bisa mengalami nanti kehilangan. Hilang dia. Afatuddin. Luput itu agama. Rusak itu agama. Binasa itu agama. Masya Allah. Ada hadis gini Pak. 14 abad yang lalu Nabi pernah menyampaikan satu hadis. Sayati zamanun ala ummati. Akan datang satu masa, ya, akan terjadi nanti satu masa ala ummati, terhadap umatku. La yabqa minal Islam illa ismun, wa la yabqa minal Quran illa rasul. Satu masa nanti akan terjadi, kata Nabi Muhammad, di mana di masa itu la yabqa minal Islam illa ismun, tidak akan tinggal itu Islam kecuali hanya tinggal apa? Namanya saja. Islam ada, tapi hanya tinggal namanya saja. Orang yang mengamalkan Islam, ya, kandungan-kandungan nilai-nilai pelajaran yang ada di dalam Islam, itu sudah banyak ditinggalkan oleh umatnya. Tapi KTP-nya Islam. Tapi KTP-nya masih Islam. Ini 4-15 abad yang lalu Nabi sudah menyampaikan itu. Sebuah ilustrasi kekhawatiran Nabi. Nanti satu masa akan terjadi. Di mana di masa itu ada orang mengaku beragama Islam, tapi ternyata tinggal namanya saja. Masya Allah. Ya. Kalau melihat gambaran sekarang, udah terjadi belum? Hah? Ya. Masya Allah. Bahkan yang kedua, la yabqa minal Qur'an illa rasmun, dan tidak akan tinggal itu Al-Quran kecuali hanya tulisannya saja. Ada Al-Quran, bukan nggak ada. Ada Al-Qurannya, tapi hanya tinggal tulisannya. Orang sudah banyak yang meninggalkan. Jangan lagi untuk membaca Al-Quran, mungkin melihat Al-Qurannya juga enggak ada. Ya? Mungkin melihat Al-Qurannya enggak. Nanti akan terjadi satu masa, dan ternyata kelihatannya kalau kita bercermin untuk situasi dan kondisi seperti ini, apa yang disampaikan Nabi sudah mulai terjadi hal yang seperti itu. Betul ya? Insya Allah. Di depan seberang sana ada gedung LIPI, betul? Tahadusat bin Nikmah, beberapa tahun yang lalu saya pernah diundang. Jadi tempat itu untuk menyampaikan materi. Konon, maaf, berdasarkan survei dan penelitian di Jakarta, untuk anak-anak sekolah umum tingkat SD, SMP, dan SMU di DKI Jakarta, berdasarkan survei, ternyata 70% mereka tidak bisa menulis dan membaca Al-Quran. Berdasarkan survei, ternyata 70% anak-anak sekolah tingkat SD, SMP, dan SMU di DKI Jakarta, mereka tidak bisa menulis dan membaca. Ini musibah bukan ya? Halo? 70% loh Pak. Bukan nilai yang kecil ini, bukan angka yang kecil. Perlu juga kita perhatikan ya. Jangan-jangan di antara yang 70% itu adalah anak kita. Bisa jadi nggak? Jangan-jangan yang 70% ini, jangan-jangan adalah adik kita, keluarga kita, cucu kita, dan lain sebagainya. Allah Akbar. Jadi apa yang digambarkan oleh Rasulullah terjadi. Islam ada, tapi tinggal namanya saja. Sementara tidak ada lagi orang-orang yang menjalankan ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, Quran ada, tapi hanya tinggal tulisannya saja. Tidak ada lagi orang yang membaca. Sekarang anak-anak seperti itu, sekolah umum, tingkat SD, SMP, SMU di Jakarta, 70% mereka tidak bisa membaca Al-Quran.
Saya nggak bisa berani bayangin, Pak. Kalau saat ini 70% umat Islam, generasi mudanya tidak bisa membaca Al-Quran, saya nggak berani membayangkan bagaimana 20-30 tahun yang akan datang. Apa ya? Kalau itu sudah terjadi. Nah, prediksi Nabi Muhammad, afatuddin, hancurnya agama, rusaknya, luputnya itu agama, hilangnya itu agama. Salah satu, ada 3 penyebab. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, agama itu rusak. Agama itu hilang, binasa. Adalah penyebab yang pertama, faqihun fajirul. Karena fakih ini orang alim, orang yang mengerti agama, fajirul, tapi durhaka. Astagfirullahaladzim. Orang yang mengerti agama, para ulhi, ya, tapi durhaka. Karena kedurhakaannya para ulama, banyak tingkah lakunya, perbuatannya, perkataannya tidak sesuai dengan ilmunya. Paham maksudnya? Tidak sesuai dengan ilmunya, mengkhianati ilmu karena terbawa dengan dunia, sehingga akhirnya dia menjadi ulama-ulama dunia, ulama-ulama usul, sehingga akhirnya menjadi contoh daripada umat. Padahal itu adalah sesuatu yang salah. Nih, yang dikhawatirkan. Makanya kata Nabi, nanti ada Dajjal. Saya takut sama Dajjal. Tapi ada yang lebih saya takuti, kata Nabi. Siapa? Bukan Dajjal. Ulama usul. Ulama dunia. Ulama yang jahat. Ulama dunia. Ini baru. Kok bisa? Bisa. Padahal ulama ini merupakan ahli warisnya Nabi. Kita dianjurkan dan diharuskan untuk bisa menghormati ulama. Karena ulama kita bisa kenal Allah. Karena ulama kita bisa kenal Rasulullah. Maaf. Kita tidak hidup di zaman Nabi. Betul? Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. 14 abad yang lalu, kalau ada orang yang nggak mengerti tentang agama, tinggal datang ke rumah Nabi, hanya selesai, ketemu dengan Nabi. Betul? 14 abad yang lalu, kalau dia pengen tahu mana yang halal, mana yang haram, gampang. Datang ke rumah Nabi, nanya, selesai. Karena ada nabinya. 14 abad yang lalu, kalau dia pengen tanya, ma huwal Islam, wa ma huwal iman. Apa itu Islam? Apa itu iman? Gampang. Datang, ketemu dengan Nabi Muhammad, hadir di pengajian Nabi Muhammad. 14 abad yang lalu. Tapi sekarang kita terbentang jauh waktu kita antara kita dengan zamannya Nabi Muhammad. Bukan setahun, 2 tahun, bukan 10, 20, bukan 100, 200, ribuan kita. Antara kita dengan Nabi Muhammad terbentang waktu yang jauh. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Tapi saat ini kita bisa beribadah sesuai dengan ibadahnya Nabi Muhammad. Salat yang kita kerjakan sama dengan salatnya Nabi Muhammad. Puasa yang kita kerjakan sama dengan puasanya Nabi Muhammad. Haji yang kita lakukan sama dengan hajinya Nabi Muhammad. Dari mana kita bisa dapat itu? Padahal kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Padahal kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Itu semua tidak lain adalah karena berkat jasa dan perjuangannya. Siapa? Ulama. Demi Allah, mohon maaf Bapak. Kalau bukan karena guru, kita tidak akan mungkin kenal siapa Tuhan kita. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, maka kita tidak akan kenal siapa Tuhan.
Gitu. Tapi ternyata kekhawatiran Rasulullah ada apa? Agama yang mulia ini akan hilang. Ajaran-ajaran ini, nilai-nilai ini akan hilang semua. Ketika faqihun fajir, apabila tokoh-tokoh agama, ulama-ulama semuanya sudah berkhianat dengan ilmunya, tidak lagi mau menyampaikan dakwah-dakwahnya, sehingga akhirnya dia sibuk dengan urusan-urusan dunianya, terbawa dan terlena dengan kehidupan dunianya, sehingga akhirnya itu berkhianat dengan ajaran agama. Dari situlah menyebabkan ajaran agama lambat laun akan hilang. Lambat laun, perlahan-lahan akan hilang. Ya, hadis taklid hilang, ngajian hilang. Di sini termasuk beruntung, Pak. Kalau kita lihat sejarah kampung ini, kebetulan saya orang sini, ya artinya nggak jauh dari sini. Dari sekitar sini sepanjang jalan gitu, sampai Cawang. Ini daerah yang luar biasa. Daerahnya para ulama, daerahnya kaum muslimin yang luar biasa. Tapi perlahan dunia menyisihkan itu semua. Dulu kalau mau nyari masjid, musola paling gampang di sini. Mau nyari ustadz, nyari kiai paling gampang di sini. Sekarang susah. Untung ada al-maghfirah. Ya, bisa ketolongan. Yang lain-lain ada. Tinggal satu doang tuh masjid ada. Masjid apa? Yang disebut Baitul Muhadi. Ya, Baitul Muhadi itu ada. Itu situ. Malam saya ceramah. Awal keluarga besar Baitul Muhadi di sini. Udah susah. Jadi tokoh-tokoh agama dan ulama, jadi agak sedikit sulit. Lambat laun perlahan-lahan itu akan terjadi hal yang seperti itu. Langsung ataupun tidak langsung. Ditambah lagi faktor yang paling utama adalah para ustaz, para dai, para kiai yang seharusnya menyampaikan ilmu-ilmu agama, yang seharusnya dia punya beban moral menjadi ahli warisnya para agama, tapi ternyata para ustaz, para kiai, para ulama tidak lagi menyampaikan itu. Faqihun fajir, ulama yang durhaka, menyebabkan hilangnya ajaran. Otomatis. Yang kedua, siapa yang menjadi penyebab daripada hilangnya ini agama, luputnya ini agama, binasa dan rusaknya itu nilai-nilai ajaran agama? Yang pertama adalah karena jauhnya kita terhadap ulama. Dan ada ulamanya pun ulama-ulama yang berkhianat dengan ilmunya. Yang kedua katanya, yang menyebabkan agama itu menjadi hilang, wa imamun jair. Ya, yang menyebabkan wa imamun jair. Imam. Apa imam? Pemimpin. Pemimpin jair yang zalim. Pemimpin yang zalim. Ditambah lagi pemimpin udah zalim memang tidak punya perhatian terhadap agama. Akan hilang ajaran-ajaran agama. Ini pentingnya pemimpin, Bang. Maaf ini. Dulu Bapak pernah dengar enggak ada satu gedung namanya Alexis? Halo. Assalamualaikum. Pernah dengar enggak? Dengar apa datang? Sebenarnya itu konon katanya surga dunia, Pak. Oh, kalau mau mencari kenikmatan ada di sana, kata. Apa yang enggak ada? Semua ada. Luar biasa. Dan ternyata itu meresahkan umat. Kemudian, maaf, kita orang, kami para asatidz, para ulama, la haula wala quwata, bukan sekali dua kali kita datang, kita minta, kita ini, bahkan ribuan kata saat itu, ratusan askar datang ke sana hanya untuk mencoba menutup itu. Demi Allah tidak bisa. Begitu kuatnya dinding itu, begitu kuatnya tembok itu, nggak bisa kita untuk itu. Padahal berjuang turun, bukan hanya ulama yang embel-embelan, yang abal-abal, enggak, ulama yang berpengaruh di Jakarta datang kita.
Nggak bisa. Sulitnya luar biasa. Pergantian pimpinan, modalnya nggak pakai datang, Pak. Nggak pakai datang bawa ulama, bawa apa, cukup pakai apa? Pulpen. Pakai cukup bawa pulpen, keluar surat selesai. Hebatnya pemimpin. Jakarta Islamic Center. Pernah dengar itu? Adanya di mana? Di Jakarta Utara, Jakarta Islamic Center. Kurang lebih 12 hektar, Pak. Dulu, itu Jakarta Islamic Center, dulu itu dikenal tempatnya namanya apa? Hah? Tahu aja. Keramat Tunggak. Itu namanya Keramat Tunggak, Pak. 12 hektar, tertua tempat. Tunawisma ada di sana itu. Prostitusi terbesar yang ada di Jakarta. Legalitasnya luar biasa pada saat itu. Bukan tidak ada tokoh-tokoh ulama yang lainnya di semua pengen mengadakan itu. Nggak bisa, susah. Tapi sekarang sudah berubah menjadi sarana peribadatan yang luar biasa. Jakarta Islamic Center. Masya Allah. Sekarang berubah menjadi tempat untuk orang bermunajat kepada Allah, sujud kepada Allah, tempat orang merintih kepada Allah. Dulu merintih juga sih. Sebelum merintihnya lain. Itu tempat Masya Allah luar biasa. Bayangin, bisa Pak dirubah tuh sebegitunya. Siapa yang bisa merubah? Hah? Zaman dahulu itu di masanya pimpinan gubernur siapa? Pak Sutioso. Aneh saja. Itu zamannya Sutioso itu, betul ya? Zamannya Sutioso. Apakah Pak Sutioso-nya yang merubah itu? Pak Sutioso ini sih nggak punya kekuatan apa-apa. Yang punya kekuatan itu adalah jabatannya. Betul ya? Kedudukannya sebagai pemimpin. Sekarang beliau, orang tua kita, Bapak Sutioso, masih ada? Masih hidup nggak? Coba ada saudara suruh bisa. Bisa nggak? Siapa lu? Nggak bisa. Karena sudah tidak ada jabatan. Ya. Sekali beliau bikin itu jadi selesai. Tapi di Surabaya ada Doli. Tahu Doli? Saya tahu aja ya. Itu se-Asia Tenggara itu semuanya paling tertua, terbesar. Tapi sekarang hilang itu semuanya. Subhanallah. Dengan apa? Jabatan. Kalau ada kepedulian seorang pemimpin, maka insya Allah. Betul ya? Iya, ada kalau ada seorang pemimpin yang kepedulian, apalagi punya perhatian ke agama, subhanallah. Luar biasa, saudara. Akan berkembang ini agama. Akan berkembang ini agama kalau seandainya pemimpin-pemimpinnya itu imamun adil, pemimpinnya punya pedulian terhadap agama. Kayak kita, ya, mungkin akan jadi perhatian dari teman-teman kita yang ada sekitar ini. Mereka tidak 1-2 orang, ada yang datang bersama-sama ke sini, padahal tidak di dalam gedung ini. Ada nggak? Iya. Kenapa? Karena mereka pengen tempat yang seperti ini. Ada kajian-kajian keagamaan, kok bisa? Karena ada kepedulian para pemimpinnya. Sehingga hanya bisa dilaksanakan. Karena ini merupakan satu buah sarana penyiraman hati. Karena hati kita mesti diapain? Halo? Mesti disiramin. Ini hati kita mesti disiramin. Supaya lembut di hati, jangan kasar. Jangan keras dan lain sebagainya.
Nanti takut mati, makanya disilamin, Masya Allah, dihadirkan pengajian, kajian seperti ini. Ya, ini. Tapi kalau pemimpinnya tidak ada kepedulian tentang hal yang seperti itu, saya nggak bisa bayangin, Bang. Dulu pernah sempat ada larangan, contoh misalnya, kita pernah ngalamin 2 tahun sembahyang susah. Pernah ya? Malah libur Jumatan libur. Pernah ngalamin? Itu karena situasi kondisi. Karena memang ada pandemi. Itu aja bisa kayak begitu. 2 tahun. Sembahyang ngumpet-ngumpet. Gak ada berarti. Jangan lagi sembahyang. Jangan lagi pengajian seperti ini. Salaman aja gak berani. Betul ya? Salaman gak berani. Dan salaman pakai sikot. Salaman gak berani. Tapi pengajian tetap jalan waktu itu ya. Di kita Al-Maghfirah tetap jalan. Walaupun dengan bukan jaga jarak. Apa namanya? Online. Ya, kita pegangnya tetap online waktu itu. Nah, saya nggak bisa bayangin misalnya, ya, ada satu negara di mana pemimpinnya tidak peduli pada agama. Kemudian bikin surat, kepres, keputusan presiden. Dilarang instansi dan perkantoran, pengajian dilarang. Tidak diperbolehkan karena itu mengganggu jam kerja. Alasannya 2 ngaji tapi pada tidur. Ini bukan di sini nih, maaf nih. Ini bukan di sini, ini di negara Baghdad. Ya. Kemudian dia keluarkan itu putusan kayak begitu, dilarang. Di semuanya pengajian tidak diperbolehkan. Kira-kira, mohon maaf nih, berani nggak bikin pengajian? Berani nggak? Nggak ada yang berani, Pak. Karena pemimpinnya mengabaikan kesulitan. Kemudian gubernur juga mengeluarkan pernyataan begitu. Presiden mengeluarkan pernyataan seperti itu. Tidak ada satupun ada yang berani. Lihat Turki. Lihat Spanyol. Bagaimana kurang hebatnya itu Islam. Bendera kejayaan umat Islam pernah ada di Eropa sana. Betul? Pernah berkibar begitu dahsyatnya itu. Tapi sekarang kita lihat. Redup nilai cahaya Islam itu. Walaupun sekarang masih ada di sana. Kebetulan masih ada. Sekarang ini coba kalau seandainya itu pemimpinnya terus akan berlomba. Begitu kerasnya untuk melarang kegiatannya itu. Dulu khutbah aja nggak boleh pakai bahasa Arab. Sekolah-sekolahan yang berbahasa Arab tidak diperbolehkan. Turki. Anak-anak muda tidak diperbolehkan berangkat umroh, berangkat haji. Yang berangkat haji itu orang-orang yang udah tua semuanya. Baru diperbolehkan di sana. Lambat laun akan hilang. Kenapa? Ada kezaliman terhadap pemimpinnya. Tapi kalau pemimpinnya bijak, dia bisa dan kepedulian terhadap agama. Masya Allah. Apalagi kalau seandainya setiap pengajian itu pemimpinnya begitu perhatian. Bukan hanya snack disiapin. Pulangnya dikasih sembako. Sama duit 100.000. Setuju gak kira-kira ya? Halo? Ya Allah, bukan itu Pak. Kalau dia punya kepedulian, kayaknya pengajian penuh kali ya. Kalau pakai begitu penuh kali ya. Iya ya Allah. Itu yang hadir, yang ngaji. Udah dikasih begitu, apalagi yang ngajar. Afatuddin, rusak agama, hilang agama, luput, binasa itu agama. Kapan? Ketika para pemimpin agama, para ulama, para tokoh tidak lagi peduli, berkhianat terhadap ilmu-ilmu agamanya, tidak lagi mau menyebarkan dakwahnya, maka akan hilang ajaran agama itu. Betul? Yang kedua,
nilai ajaran agama di dalam satu masyarakat, satu komunitas akan hilang itu ketika imamun jair, ketika pemimpinnya itu tidak peduli terhadap agama, maka akan hilang ajaran agama. Dan yang paling parah, yang ketiga kata Nabi, yang bisa menyebabkan agama itu hilang. Kapan? Wa mujtahidun jahilun, yang menyampaikan fatwa-fatwa ini. Orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh, yang gak punya kompetennya, ngomong. Akhirnya, yang dengerin umat, ditinggalin. Maaf, belum lama di TV, ada artis ketika pada saat ditanya puasa Ramadan. Gimana kegiatan aktivitas Ramadan? Iya, saya di Ramadan itu aktivitas saya sebegitu hebatnya. Jadi banyak kegiatan saya, terlalu sibuk gini-gini. Terus bagaimana Ramadannya? Iya, jadi saya nggak puasa 1 bulan penuh. Saya nggak berpuasa di 1 bulan penuh. Habis gimana ya? Kan ini nafkah jadi nafkah wajib. Kan ini alasan dengan retorika yang begitu luar biasa. Tapi untungnya saya walaupun tidak berpuasa, saya aman. Kenapa aman? Karena saya membayar kafarat, membayar fidyah. Jadi 1 hari saya tidak berpuasa, saya ganti dengan membayar fidyah. Fidyahnya berapa? Memberikan 1 kali makan. Buat orang sekali makan berapa? Kita kalau makan berapa duit? Ya tergantung sih, kalau mau tempe doang. Taruh 25.000. Nah dia bilang saya makan 25.000. Saya 25.000 dikalikan 30 hari 1 bulan. Jadi udah cukup. Saya nggak perlu pakai puasa. Cukup gugur kewajiban saya. Hanya bayar 750.000, selesai. Ini kira-kira fatwa begini baik. Siapa yang menyampaikan itu? Ini wa mujtahidun jahilun. Orang-orang yang bodoh, yang nggak ngerti agama, justru dia yang menyampaikan fatwa-fatwanya. Sehingga akhirnya jadi masalah. Yang menyampaikan itu adalah public figure. Artis misalnya, orang yang dikenalkan, udah, kira-kira yang ikut banyak gak? Banyak. Oh jadi begitu ya? Oh ya udah deh, kalau yang begitu enak, gue bayar aja, selesai. Yang kayak begitu, hilang lama-lama ajaran itu. Haji, begitu juga Pak. Kemarin, waktu lagi melaksanakan ibadah haji, ada jamaah saya. Dia secara fisik penyakit dalamnya nggak ada. Cuman karena memang dia lansia, dia tua, ada 1 penyakit pikun. Nah, itu penyakitnya jamaah haji itu. Lebih banyak penyakit mental daripada penyakit ininya, raganya dia, fisiknya dia. Ini. Makanya sekarang tahun kemarin itu lansia itu diprioritaskan. Tapi salahnya tidak ada pembimbing yang membimbing dia. Kalau dulu lansia berangkat, orang tua umur 76, umur 80, hatta 90 tahun berangkat, itu pembimbingnya boleh, cucunya, anaknya boleh dampingin. Kalau ada yang dampingin, enak gak? Enak. Cuman kemarin tidak. Lansianya diberangkatin, tapi pendampingnya nggak ada. Akhirnya yang mendampingin siapa? Ya kita orang yang petugas. Ya udah, capeknya bukan main. Ada lansia berangkat haji. Ketika pada saat itu sampai penyakitnya penyakit psikis, Pak. Suka lupa. Obatnya cuma 1. Kalau yang nenek-nenek, kakek-kakek yang berangkat, suruh banyak ajak ngobrol, Pak, supaya jangan jangan blank. Gitu. Kalau nggak diajakin ngobrol apa segala macam, kadang-kadang minta pulang. Iya, pulang. Apa? Nek mau pulang. Ngapa Ki mau pulang? Belum panen ayam, begitu kata dia.
Iya, belum panen air. Jadi ingat ayamnya belum dikasih makan di sono. Itu banyak. Nah, kemarin itu ada badan sehat, badan ini tahu-tahu main putusin aja itu dokter. Apa katanya? Udah dibadalkan aja. Padahal orangnya ada di Mekah. Tahu badal, Pak? Pernah dengar itu badal haji? Udah dibadalkan. Badalkan itu artinya orang yang bersangkutan tidak melaksanakan ibadah haji dilakukan oleh orang lain. Itu badal namanya. Hadisnya jelas. Boleh kalau ada orang tua yang meninggal dunia, udah dibadalkan. Termasuk orang yang sakit. Tapi sakitnya, sakit yang kemungkinan untuk sembuhnya sudah tidak ada lagi. Udah nggak kuat. Naik ke pesawat udah nggak mampu. Jalan udah nggak mampu. Dan lain sebagainya. Boleh dibadalkan. Yang kayak begitu. Ini kagak kemarin. Nah, artinya orang yang banyak memberikan fatwa, tapi bukan pada ahlinya, itu juga pun merupakan salah satu penyebab dari rusaknya apa? Agama. Hilang ajaran agama. Nauzubillah min zalik. Rasulullah sudah memberikan sen. Rasulullah sudah memberikan ilustrasi 14 abad yang lalu. Kata Rasulullah, jaga agamamu. Agamamu akan bisa rusak nanti satu masa. Di mana di masa itu manakala pemimpin para ulamanya fakihud, orang-orang yang mengerti agama, tapi mereka berkhianat dengan ilmu dan agamanya. Mereka tidak menyebarkan dakwanya karena asik dengan dunianya. Yang kedua, karena ketidakpeduliannya seorang apa? Pemimpin terhadap itu semua. Bersyukur kita di tengah kesibukan kita, di tengah inian kita, tapi pemimpin memberikan satu tempat sarana untuk seperti ini. Ini obat yang luar biasa buat kita. Kalau bicara sibuk, dunianya bukan main. Kita sibuk, pulang berangkat pagi, pulang sore, begitu ya. Iya, sampai sana udah capek duluan dan lain sebagainya. Mau ngaji pun juga udah capek, Pak. Ngeliat masjid kayaknya udah enak banget gitu. Iya, karena udah capek, udah capek dari ini, jalan udah pulang sore ini, naik motor macet, naik mobil macet, udah begitu ditilang lagi sama polisi, mana di kantor diomelin sama bos, la ilaha illallah, sampai di rumah dicuekin sama bini, kira-kira bagaimana? La ilaha illallah. Nah, kita semangat untuk ibadah, tapi alhamdulillah kita bisa menyisikan itu. Alhamdulillah, ini bisa begini, kenapa? Karena adanya pemimpin yang peduli. Entah hal begitu. Gitu. Apalagi kalau ditingkatin lagi. Dari sisi kualitasnya. Ah, ini misalnya. Ini sudah boleh nih. Ya, kemarin di sono. Sekarang berubah di sini. Iya. Besok bisa berubah lagi. Ada snacknya. Amin. Ya Rabbal. Ya Allah. Bulan depan ada sembakonya. Astagfirullahaladzim. Ya, yang penting ikhlasnya kita. Mudah-mudahan kita doakan semuanya Allah berikan kemudahan, kelancaran buat kita. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah.